Halo, perkenalkan saya Emilia Siburian dari Universitas Negeri Medan, jurusan Antropologi, jurusan Pendidikan Antropologi kelas E, Istanbul 2021. Sini saya akan memaparkan materi saya yang bertopik aliran filsafat idealisme. Namun sebelum memasuki materi, ada baiknya saya memperdalam pengetahuan kita masing-masing melalui pemaparan saya ini tentang pengertian ilmu filsafat. Baik, ilmu filsafat merupakan bagian dari filsafat yang menjawab mengenai hakikat ilmu. Di bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu. Saya pun mengangkat pengertian dari ilmu filsafat dari ahli yang pertama, yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles, ilmu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu metafisika seperti politik, retorika, logika, etika, dan ekonomi. Dan yang kedua ada ahli yang bernama Immanuel Kant, di mana ia menyatakan bahwa ilmu filsafat adalah dasar dari segala pengetahuan yang meliputi banyak hal yang dimulai dari ilmu atau meliputi isu epistemologi yang biasa disebut sebagai ilmu filsafat atau pengetahuan filsafat. Nah, demikian dari dua penjelasan dari ahli tentang ilmu filsafat yang dapat saya paparkan untuk hari ini. Dari yang saya baca dari beberapa sumber, ilmu filsafat ini memiliki aliran-aliran. Namun yang saya bahas hari ini adalah aliran filsafat idealisme, di mana aliran filsafat idealisme ini menyatakan bahwa aliran yang meyakini bahwa kenyataan atau realitas itu terdiri dari jiwa atau ide-ide dari tersendiri atau masyarakat atau bahkan diri sendiri atau bahkan dari orang lain. Kata idealisme ini berasal dari kata idea yang artinya sesuatu yang hadir dari hati atau pikiran atau jiwa kita sendiri. Nah, aliran idealisme ini atau ide ini pernah dibahas oleh seorang ahli yang bernama Plato, di mana ia menyatakan bahwa realitas yang paling besar atau yang paling yang merupakan berat atau dekat kaitannya dengan manusia atau makhluk sosial itu adalah sebuah ide, sedangkan realitas yang dapat dilihat oleh manusia, sedangkan sebuah realitas yang dapat dilihat oleh seorang manusia itu merupakan sebuah bayangan dari ide tersebut. Jadi seperti yang saya bahas tadi, idealisme itu merupakan suku kata dari idea yang artinya sebuah pemikiran. Nah, untuk itu saya pun membahas aliran idealisme ini dengan memiliki tokoh. Yang pertama itu ada Plato, yang kedua Immanuel Kant, dan yang terakhir ada Pascal. Namun untuk memperdalam pengetahuan kita di bidang idealisme atau aliran idealisme, saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut, di mana idealisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang memberi pemahaman bahkan pengetahuan atau kebenaran yang paling tinggi itu berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Demikian pengertian atau penjelasan dari aliran idealisme. Nah, fungsi dari aliran idealisme ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena manusia atau peserta didik sebagai subjek. Nah, berarti seperti yang saya katakan tadi, dalam dunia pendidikan aliran filsafat ini sangatlah penting dipergunakan karena subjeknya merupakan manusia yang memiliki pendidikan atau pengetahuan umum di bidang agama
atau pengetahuan umum di bidang lainnya. Maka sangat dibutuhkan atau ditekankan agar pendidikan dapat mengupayakan manusia atau seseorang itu mampu mengeluarkan potensi dalam diri seseorang anak didik atau seseorang peserta didik agar dapat nyata pendidikannya dapat kita lihat secara nyata atau rasional. Nah, demikian hasil presentasi saya hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk penutup saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.